Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah Baik, Pak. baik, Pak. Baik, Oke, Pak. Alhamdulillah. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Siapa yang berani untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa? Siapa? Saya, Pak, mau memimpin doa, Pak. Oke, baik. Silakan Mbak Nadia dipimpin. Baik, teman-teman. Untuk mulai belajar hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Nadia. Selanjutnya Bapak presensi dulu. Nadia hadir? Hadir, Pak. Indriana hadir? Hadir, Pak. Dini Putri hadir? Hadir, Pak. Anissa Ayu hadir? Hadir, Pak. Oke, baik. Lutfi Asungkar? Hadir, Pak. Nabila Nurmalita? Hadir, Pak. Anissa Nur Alia? Ya, mungkin Hadir, masih terkendala. Oh ya, baik. Amalia ada? Oh iya, mungkin Amalia masih terkendala sinyal ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah semuanya sudah masuk. Kita harus tetap menjaga konsistensi kita dalam belajar, meskipun keadaan sedang tidak mendukung untuk kita bisa bertemu di dalam satu ruangan. Kita harus tetap semangat dan bersyukur untuk dapat tetap menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Oh iya anak-anak, Bapak ingin bertanya mengenai program literasiku di rumah. Siapa ya 2 orang yang akan maju hari ini? Mau Bapak tunjuk atau mengajukan diri ya? Saya, Pak. Saya, Ya, Pak. Indriana satu lagi tadi siapa? Nabila ya? Iya, Pak. Oke, baik. Indriana dulu ya. Iya, Pak. Oke. Indriana, sebelumnya Bapak mau tanya dulu bagaimana perasaan kamu setelah melakukan kegiatan literasi di rumah? Senang, Pak, karena buku. Iya, baik. Menurutmu apa manfaat dari kegiatan literasi? Untuk menambah pengetahuan, Pak. Iya, benar. Nah, coba dipaparkan hasil literasinya ya, Bapak dan teman-teman ingin tahu. Baik, Pak. Jadi di rumah saya sudah membaca buku berjudul 100 Cara Asyik Hadapi Masalah. Seperti judulnya, isi dari buku ini adalah 100 cara asyik untuk menghadapi masalah, khususnya untuk anak-anak. Menurut penulis, masa anak-anak itu ramai banget karena banyak kejadian menyebalkan, menyenangkan, dan juga sedih. Lalu di bab 1 ada pertanyaan, gimana ya cara menentukan pilihan? Jawaban di buku ini sangat-sangat membantu anak-anak, Pak. Jadi kita harus mengutamakan pilihan yang penting dan mendesak, lalu penting tapi tidak mendesak, lalu tidak penting tapi mendesak, dan yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan ya untuk Indriana, anak-anak. Ya, jadi benar ya yang dikatakan oleh Indriana bahwa untuk menentukan suatu pilihan kita harus membuat skala prioritas terlebih dahulu agar agar lebih teratur dan tertata dari yang penting menuju yang kurang penting seperti itu. Nah, selanjutnya Mbak Nabila bisa diberikan hasil laporannya. Iya, Pak. Jadi saya tuh di rumah, saya sudah membaca buku berjudul The Magic Smile. Senyum. Buku ini membahas tentang semua macam senyuman, Pak. Kita dapat mengetahui senyuman yang ideal itu senyum yang seperti apa. Di buku ini kita juga bisa mengetahui arti dari senyuman orang lain. Nah, pada bab 1 disebutkan bahwa senyum memperlihatkan perilaku sederhana.
Tetapi jika dilihat pada hakikatnya, senyum mempunyai perilaku kompleks yang dapat memikat dan menarik perhatian. Secara umum, senyum juga memiliki banyak makna dan arti. Ada senyum jujur, senyum palsu, dan juga senyum yang lain. Oke. Sudah, Pak. Iya, terima kasih ya. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Nabila ya, anak-anak. Nah, benar ya, tadi yang dikatakan oleh Mbak Nabila bahwa senyum itu tuh sebenarnya abstrak, maksudnya itu kita itu tidak dapat mengetahui arti yang pasti dari sebuah senyuman seseorang, karena terkadang itu kita berusaha untuk tetap tersenyum walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Seperti itu ya. Nah, jadi terima kasih untuk Nak Indriana dan Nabila yang sudah berani tampil hari ini. Untuk semuanya, besok tetap dilanjutkan ya membacanya, dan jangan lupa diberikan tanda bagian mana yang sudah dibaca. Lalu ditulis dan diberikan pemahaman menurut kalian sendiri, seperti yang sudah dicontohkan oleh teman-teman kalian tadi. Oke? Nah, ya, Bapak juga ingin menyampaikan bahwa Bapak bangga sekali atas apa yang telah kalian lakukan. Terima kasih telah telah berkomitmen untuk kegiatan literasiku di rumah. Meskipun kita tidak dapat melakukannya bersama-sama seperti saat dulu luring di sekolah, tapi kalian itu tetap memiliki semangat dan kesadaran untuk itu. Seperti kata pepatah bahwa buku itu adalah jendela dunia. Ya, betul. Nah, jadi semakin banyak buku yang kita baca, maka akan semakin banyak pengetahuan yang kita miliki. Oke. Kita memasuki ke materi anak-anak. Ini diperhatikan. Nah, ini. Kita akan mempelajari mengenai tema 8, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pembelajaran pertama. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya yang ada di bawah sini? Pak. Iya. Gambar denah, Pak. Gambar denah, betul. Yang lain? Peta. Iya, betul. Denah, Apa? Iya, betul. Nah, lalu pertanyaan dari Bapak selanjutnya, pernah nggak kalian melihat denah seperti gambar ini? Pernah. Pak. Pernah? Iya. Iya, ngelihatnya biasanya kalian di mana? Gambar denah seperti ini. Di brosur pariwisata itu, Pernikahan, Pak. Pak. Di Nah, undangan, iya, Pak. betul. Di undangan pernikahan itu sering ya, di belakang itu ada denah lokasi. Nah, biasanya apa saja yang ada di dalam denah? Ada yang sudah tahu? Atau berani menyebutkan? Judul denah, Pak. Pasti nanti di situ ada tulisan denah lokasi. Seperti itu, Pak. Iya, benar. Jadi di denah itu ada nama jalan, nama bangunan, dan biasanya juga ada arah mata anginnya. Oke, Bapak lanjut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini itu ada 8, tetapi poinnya itu nanti setelah anak-anak memahami materi yang akan Bapak berikan, dan juga nanti ada video pembelajaran juga, anak-anak diharapkan dapat menganalisis unsur-unsur denah, lalu juga dapat mengetahui arah mata angin, lalu juga dapat membuat peta konsep mengenai unsur-unsur denah, lalu juga nanti kalian akan belajar mengenai diagram. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya yaitu materinya itu pembelajaran pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai arah mata angin dan denah, matematika itu mengenai diagram gambar dan diagram batang. Nah, kita harus siap-siap dulu ya, duduk yang manis, siapin alat tulisnya. Nih, selanjutnya adalah materi pertama. Yuk. Nah, tadi kan kita sudah berbicara mengenai denah. Denah itu apa sih? Nah, denah itu merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah itu bermanfaat untuk membantu seseorang dalam menemukan lokasi yang akan dituju. Nah, ini seperti contohnya denah lokasi Kampung Nusantara. Di dalam denah ini ada keterangan nama jalan, lalu juga ada nama bangunannya seperti pasar,
masjid, lapangan, kolam renang, dan juga ada arah mata anginnya. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian, Bapak mempunyai video pembelajaran nih. Mari kita simak bareng-bareng ya. Anak-anak siap? Siap. Siap. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, teman-teman di sini pernah nggak ya tersesat saat akan menuju suatu tempat? Tiba-tiba kebingungan nih, jalan mana yang harus diambil? Apakah ke kanan atau ke kiri ya? Nah, biasanya dengan bantuan denah, teman-teman bisa melewati jalan yang benar dan bisa sampai ke tujuan. Tapi teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum ya, denah itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran atau informasi mengenai tata letak suatu tempat. Manfaat denah yang pertama, memudahkan dalam mencari lokasi. Yang kedua, mengurangi kebingungan ketika mencari lokasi. Yang ketiga, mempercepat seseorang untuk sampai di tempat yang dituju. Unsur denah atau hal-hal yang harus ada pada denah. Yang pertama, judul denah. Yang kedua, gambar lokasi. Yang ketiga, petunjuk arah mata angin. Yang keempat, nama jalan. Dan yang kelima, arah menuju lokasi. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita cari unsur denahnya ya. Perhatikan gambar berikut ya. Nah teman-teman, tadi kan kita belajar unsur-unsur denah itu. Yang pertama ada judul denah. Nah di gambar ini ya judul denahnya. Yang kedua, unsur yang kedua itu gambar lokasi. Nah di denah ini gambar lokasinya banyak nih. Ada gambar lapangan, pasar, dan sebagainya. Yang ketiga ada petunjuk arah mata angin. Nah ini ya. Yang keempat, unsurnya itu nama jalan. Nah, di denah ini ada nama Jalan Merdeka, Jalan Kusuma, udah ada ya. Dan yang terakhir itu ada arah menuju lokasi. Nah, ini ya arahnya, berarti unsur di denah ini sudah lengkap. Nah, teman-teman, untuk membaca denah, kita harus sudah paham cara membaca petunjuk arah mata angin. Arahnya ke bawah itu namanya selatan. Yang arahnya ke sebelah kiri itu namanya barat. Yang arahnya ke atas itu namanya utara. Dan terakhir yang arahnya ke sebelah kanan itu timur. Oke teman-teman, perhatikan denah berikut ya. Pertanyaannya adalah di manakah letak rumah Siti? Oke, kita bahas sama-sama ya. Rumah Siti itu ada di sebelah kanan rumah Adi. Kanan, berarti kanan itu menunjukkan arah apa tadi? Arah timur, betul. Jadi rumah Siti itu berada di sebelah timur rumah Adi. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah Siti itu berada di sebelah kiri rumah Ayu. Kiri menunjukkan arah barat, betul. Jadi rumah Siti berada di sebelah barat rumah Ayu. Nah yang terakhir, rumah Siti berada di sebelah atas atau di seberangnya musola. Nah tadi arah atas itu menunjukkan apa? Utara. Berarti rumah Siti itu berada di sebelah utara musola. Nah, pertanyaan kedua adalah Rama ingin pergi ke rumah Budi. Ke arah manakah ia harus berjalan? Nah, kira-kira teman-teman, ke arah mana ya Rama harus berjalan? Ya, betul, Rama harus berjalan ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu menunjukkan arah apa? Betul, sebelah kiri menunjukkan arah barat. Jadi, Rama harus berjalan ke sebelah barat untuk menuju rumah Budi.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan perhatikan denah berikut. Doni sedang berada di balai desa. Jalan manakah yang dilalui Doni agar ia sampai di lapangan? Nah, di denah sudah jelas ya, jalan yang dilalui Doni itu adalah Jalan Merdeka. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kita sudah melihat bersama-sama mengenai video pembelajaran. Nah, coba kita perhatikan gambar denah di bawah ini ya. Nih, Bapak ingin bertanya, apa saja unsur-unsur denah yang ada pada gambar? Siapa yang berani jawab ya? Tadi ada loh di video. Saya, Pak. Nah, iya, coba. Nah, Indriana, dijelaskan. Ada judul denah, Pak. Iya, betul. Judul denahnya Selanjutnya, Kampung Nusantara. Terus Iya. di pojok kanan atas, denah itu ada gambar petunjuk arah mata angin. Iya, betul. Dan yang ketiga, ada nama jalan. Nama jalannya itu ada Jalan Anggrek, Jalan Merdeka, Jalan Dahlia, Jalan Kusuma, sama Jalan Mawar. Iya, betul. Dan Selanjutnya. yang keempat ada gambar lokasi, maksudnya bangunan fisik di denah itu loh Pak. Terus contohnya itu ada pasar, masjid, kolam renang, dan taman. Ya. Terus ada arah menuju lokasi, misalnya itu saya mau ke Jalan Dahlia dari Jalan Kusuma, artinya saya harus berjalan lurus terus ke arah timur, lalu nanti belok kiri ke arah utara. Seperti itu Pak. Nah, iya betul sekali. Yang tadi Indriana sebutkan ya, bahwa di dalam unsur-unsur denah di sini itu ada, sebentar. Nah, di sini itu ada judul denah. Judul denahnya itu ada denah lokasi Kampung Nusantara. Lalu ada arah mata angin ini, arah mata angin ya. Lalu juga ada nama jalan, ada Jalan Mawar, ada Jalan Merdeka, ada Jalan Dahlia, ada Jalan Kusuma, Jalan Merdeka, dan Jalan Anggrek. Nah, gambar lokasinya itu adalah bangunan fisik tadi, betul. Ada kolam renang, ada balai desa, ada masjid, ada lapangan ini, ada SD Brilian Jaya, ada pasar, dan rumah-rumah nih ya. Ini rumah-rumah warga. Dan arah menuju lokasi, benar seperti misalnya ke Jalan Kusuma, dari Jalan Kusuma mau ke Jalan Dahlia, artinya kalian harus lurus terus menuju ke arah timur, nanti belok kiri ke arah utara, seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Bapak lanjutkan ya. Nah, di sini ada jenis-jenis denah. Siapa yang mau membantu Bapak ya membaca jenis-jenis denah yang ada pada slide PPT ini? Saya, Pak. Ya, coba Nak Vivi dibaca. Ya, jadi jenis-jenis denah. Yang pertama ada denah sederhana, yaitu denah yang telah dibuat dalam bentuk praktis dan belum ditampilkan secara resmi. Contoh dari jenis denah ini adalah denah kelas dan tempat duduk siswa. Yang kedua ada denah desain kompleks. Contohnya adalah peta kawasan wisata Baturaden yang dibuat oleh kantor pariwisata Banyumas. Nah, iya betul sekali. Terima kasih ya, Nak Vivi sudah membacakan. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh jenis denah sederhana dan jenis denah yang kompleks. Nah, ini jenis denah yang sederhana ini adalah jenis denah kelas ya, ada tempat duduknya seperti itu. Jadi lebih sederhana bentuknya. Kalau denah yang kompleks itu contohnya tadi misalnya tempat wisata, taman, atau tempat-tempat tertentu yang luas seperti itu. Jadi tempatnya itu nggak terlalu sederhana dan objek bangunannya itu menyebar di mana-mana. Nah, berikut ini ada gambar arah mata angin. Mata angin itu terdiri dari 8 arah. Ada utara,
timur laut, tenggara, lalu juga ada apa nih? Selatan, barat daya, barat dan barat laut. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak mengenai arah mata angin? Tidak, Saya, Pak. Pak. Iya, tadi siapa itu yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak, ingin bertanya, mata angin itu apa ya, Pak? Oh ya, baik. Jadi mata angin itu adalah panduan untuk kita menemukan atau menentukan arah yang dituju. Biasanya itu ada di denah, di peta, dan di tempat-tempat yang biasanya itu berhubungan dengan tempat-tempat tertentu yang ingin kita ketahui ya. Yang tempatnya itu biasanya luas seperti itu. Nah, anak-anak masih semangat nggak? Masih, Pak. Masih, Ya, Pak. abis ini kita akan menyanyi ya mengenai arah mata angin biar lebih mantap dan hafal. Nih, ini liriknya ya. Jadi nanti kita nyanyi arah mata angin itu berdasarkan lagu Pelangi. Nih, Bapak contohin dulu ya. Seperti ini. Didengarkan dengan baik-baik, nanti kita bernyanyi bersama. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, seperti itu ya. Ayo kita coba nyanyi bareng-bareng, oke? Siap anak-anak? Siap. Oke, Siap. 1, 2, 3. Timur, Timur, tenggara, selatan, selatan, barat, daya, barat, barat barat, laut, laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Wah, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ternyata kalian masih semangat ya anak-anak. Oke, Bapak lanjut ya. Ini lagunya nanti dihafal. Berguna ya buat kita kalau misalnya kita lupa tentang arah mata angin, ini bagus sekali untuk kita bisa mengingatnya. Nah, tadi kan kita juga udah latihan dan mengamati video. Ini ada contoh latihan lagi. Nah, siapa yang berani menyebutkan unsur-unsur yang ada pada denah ini sekarang? Ada yang berani? Saya, Pak. Iya, tadi siapa? Mbak Nabila ya? Iya, Pak. Iya, coba dijelaskan teman-temannya. Unsur-unsur apa yang ada di Lanjut. dalam denah ini? Jadi unsur-unsurnya yang pertama itu ada judul denah, Pak, yaitu judulnya Denah Desa Sukagunung. Ya. Kemudian di bagian bawah gambar itu juga ada arah mata angin. Kemudian ada nama jalan. Nama jalannya ada Jalan Merapi, Jalan Semeru, Jalan Rinjani. Kemudian gambar lokasi bangunan fisik yang ada di denah itu, Pak, seperti ada rumah sakit, bank, kantor polisi, rumah Ani, lapangan. Kemudian arah menuju lokasi, misalnya itu saya mau ke Jalan Semeru dari Jalan Merapi. Artinya saya harus berjalan lurus terus ke arah timur, lalu nanti belok kanan ke arah selatan, Pak. Sudah, Nah, Pak. iya, betul ya yang dikatakan oleh Mbak Nadia, Mbak Nabila. Di sini tuh ada judul denah. Nih, judulnya itu ada Denah Desa Sukagunung. Lalu ada nama jalannya, ada Jalan Merapi, Semeru, dan Jalan Rinjani. Lalu juga ada bangunan fisik seperti lapangan, bank swadaya, SD Cemara, rumah sakit, pasar, dan rumah-rumah. Lalu juga ada petunjuk arah mata angin di sini. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Pak. Oke, Paham. selanjutnya. Nah, coba diperhatikan ini. Dari denah di samping ini,
Doni akan menghitung banyaknya rumah dan fasilitas umum yang ada di sekitar lapangan ke dalam bentuk diagram. Nah, bagaimana ya cara membuat serta membaca sebuah diagram? Apa ada yang sudah tahu? Belum, Pak. Oke, baik. Nah, supaya kita bisa mengetahui bersama-sama, Bapak punya cuplikan video ini. Kita perhatikan bersama-sama ya. Anak-anak siap? Siap. Iya, Pak. Oke, kita perhatikan bersama. Ini kita akan belajar diagram batang dan diagram gambar. Materi Matematika kelas 3, tema 8, subtema 4. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Dari diagram batang yang disajikan, kita dapat mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, data tertinggi. Yang kedua, data terendah. Yang ketiga, selisih antar nilai data. Yang keempat, jumlah antar nilai data. Dan yang kelima, jumlah seluruh data. Perhatikan contoh berikut. Anggota pramuka akan melakukan kegiatan kerja bakti bersama. Data jenis alat kebersihan yang dibawa siswa adalah sebagai berikut. Dari diagram di atas dapat diketahui hal-hal berikut. Jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa adalah kain lap, yaitu sebanyak 12 buah. Jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa adalah sapu lidi, yaitu sebanyak 4 buah. Selisih banyak sapu lidi dan sapu ijuk yang dibawa siswa adalah 10 dikurangi 4 sama dengan 6 buah. Jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa sama dengan sapu lidi ada 4, sapu ijuk ada 10, kain pel ada 8, dan kain lap ada 12. Jadi semuanya dijumlahkan sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 12 sama dengan 34 buah. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Data yang terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang dapat disajikan dalam bentuk batang-batang. Pada diagram batang, sumbu mendatar menyatakan jenis data dan sumbu tegak menyatakan nilai setiap data. Setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data tersebut. Perhatikan contoh data banyak anggota pramuka yang mengikuti lomba pada tabel berikut. Pada tabel berikut, untuk jenis lomba sejarah nasional diikuti oleh 5 siswa. Untuk jenis lomba teori P3K diikuti oleh 6 siswa. Untuk lomba tali temali diikuti oleh 5 siswa. Untuk lomba kompas diikuti oleh 7 siswa dan untuk lomba morse diikuti oleh 6 siswa. Untuk menampilkan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang, tentukan terlebih dahulu jenis lomba pada sumbu mendatar dan banyak siswa pada sumbu tegak. Gambar diagram batangnya adalah sebagai berikut. Pada sumbu mendatar tertulis jenis lomba, pada sumbu tegak tertulis banyak siswa. Pada tabel ini dapat terlihat bahwa yang mengikuti lomba sejarah nasional ada 5 siswa, yang mengikuti teori P3K ada 6 siswa, yang mengikuti lomba tali temali ada 5 siswa, yang mengikuti lomba kompas ada 7 siswa, dan yang mengikuti lomba morse ada 6 siswa. Membaca data pada diagram gambar. Selain diagram batang, sebuah data juga dapat disajikan dalam diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Perhatikan diagram gambar banyak tanaman bunga yang dibawa siswa kelas 1 sampai kelas 3 berikut. Pada keterangan tertulis bahwa satu gambar daun itu mewakili 4 tanaman.
Untuk kelas 1 ada gambar 2 daun, untuk kelas 2 ada gambar 3 daun, dan untuk kelas 3 ada gambar 2 daun. Seperti tertulis pada keterangan bahwa satu gambar daun itu mewakili 4 tanaman. Dari diagram gambar tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. Tanaman yang dibawa siswa kelas 1 sebanyak 4 ditambah 4 sama dengan 8 tanaman. Pada diagram gambar ditunjukkan dengan 2 daun. Tanaman yang dibawa siswa kelas 2 sebanyak 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12 tanaman. Pada diagram gambar kelas 3 ditunjukkan dengan 3 daun. Tanaman yang dibawa siswa kelas 3 sebanyak 4 tambah 4 sama dengan 8 tanaman. Untuk siswa kelas 3 pada diagram gambar ditunjukkan dengan 2 daun. Siswa yang membawa tanaman paling banyak adalah siswa kelas 2. Selisih tanaman yang dibawa siswa kelas 1 dan kelas 2 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4 tanaman. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan banyak setiap jenis data. Yang kedua, tentukan gambar yang sesuai untuk mewakili data. Yang ketiga, tentukan banyak data yang akan diwakili setiap gambar. Dan yang keempat, sajikan diagram gambar sesuai data. Nah, baik anak-anak. Nih, untuk mempertebal pemahaman anak-anak, di sini Bapak mempunyai poin-poin dari video tadi. Jadi, diagram itu merupakan suatu gambaran yang memperlihatkan atau menjelaskan suatu data dengan ringkas dan disajikan dengan berbagai bentuk yang menarik sesuai dengan kebutuhannya. Seperti tadi, itu ada diagram batang dan diagram gambar. Nah, di kesempatan kali ini juga kita hanya membahas mengenai diagram gambar dan diagram batang. Nah, ini ada pengertian dari diagram batang. Jadi, diagram batang itu disajikan dalam bentuk batang. Untuk menggambar diagram batang, diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Nih, seperti gambar yang tampil ini. Kelihatan nggak gambarnya? Gambarnya nggak kelihatan, Pak. Oh, iya, sebentar. Ini gambarnya nih, yang berjalan. Ini sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Dan harus saling berpotongan. Lalu dari diagram batang, kita dapat mengetahui hal-hal seperti berikut. Yaitu adalah data tertinggi, data terendah, selisih antar nilai data, dan jumlah keseluruhan dari sebuah data. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai diagram batang, anak-anak? Tidak, Belum Pak. ya? Oke, Bapak lanjut kalau tidak ada. Nih, ini ada contoh dari diagram batang. Coba kita perhatikan ya, baik-baik ya. Berikut adalah data jenis alat kebersihan yang dibawa oleh siswa kelas 2A. Dari diagram batang tersebut, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis alat yang paling banyak dibawa adalah kain lap. Kenapa kain lap? Karena di sini itu, kain lap itu ada 12, dia paling tinggi nilainya. Lalu, yang kedua itu ada jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa itu yaitu sapu lidi. Kenapa sapu lidi? Karena nilainya itu paling sedikit, hanya ada 4 orang anak yang membawa sapu lidi. Lalu juga ada selisih data. Selisih data itu misalnya dari 2 jenis data ini kita bisa melihat selisihnya. Contohnya, selisih data dari sapu ijuk dan sapu lidi yang dibawa, yaitu kita lihat dulu sapu ijuk ada berapa? Ada 10. Lalu sapu lidi ada berapa? Ada 4. Selisihnya yaitu dikurang 10 dikurang 4, jadinya ada 6. Dan kalau total keseluruhan itu, semua nilai data yang ada ini kita tambah. Jadi sapu lidi ada 4, kita tambah 10, sapu ijuk ada 10, lalu ditambah kain pel ada 8, dan ditambah kain lap yang ada 12. 4 ditambah 10, ditambah 8, dan ditambah 12 ada 34. Seperti itu ya anak-anak, kurang lebih penjelasannya.
Oke, baik. Selanjutnya itu ada diagram gambar. Nah, diagram gambar ini merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Satu gambar itu dapat mewakili satu atau lebih data. Gambar-gambar yang digunakan itu biasanya gambar yang relevan dengan permasalahan. Nah, dan apabila data yang ingin diangkat itu harus mampu dilukiskan dalam gambar-gambar, maka diagram gambar dapat dibuat. Misalnya, ada data sebuah penduduk, maka dilambangkan dengan gambar orang, dan data mengenai kendaraan dapat dilambangkan dengan mobil, sepeda motor, dan ragam kendaraan lainnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya Bapak jelaskan. Ini ada contoh diagram gambar mengenai tanda kecakapan khusus oleh siswa. Di sini itu keterangannya satu gambar bintang mewakili dua tanda kecakapan khusus. Di sini itu Benny mempunyai empat bintang. Artinya Benny itu memiliki 8 tanda kecakapan khusus. Kenapa seperti itu? Karena satu gambar itu mewakili dua. Jadi karena si Benny kan mempunyai 4. 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Seperti itu. Lalu juga berlaku untuk Dedi ya. Dedi mempunyai 2 bintang yang berarti sama dengan 4 tanda kecakapan khusus. Komang mempunyai 3, artinya dia memiliki total 6 tanda kecakapan khusus. Fitri mempunyai 3 juga artinya 6. Dan Dina itu mempunyai 4, artinya dia memiliki 8 tanda kecakapan khusus. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Saya, Pak, saya izin bertanya. Oh iya. Nah, Amal, ada apa yang ingin ditanyakan? Kenapa di dalam diagram gambar itu harus menggunakan gambar-gambar yang relevan dengan permasalahannya, Pak? Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus ya. Kenapa diagram gambar itu harus menggunakan gambar yang relevan dengan permasalahan? Karena pada diagram gambar itu kan hasil datanya itu disajikan dengan gambar. Maka sebaiknya itu kita menggunakan gambar yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Misalnya Amal mempunyai kebun apel dan Amal ingin menghitung jumlah apel dari hari ke hari atau bulan sekarang menuju bulan-bulan berikutnya. Nah, lebih baik itu Amal menggunakan gambar apel atau gambar pohon karena lebih relevan atau sesuai. Jangan menggunakan gambar binatang atau gambar kendaraan untuk menggambarkan sebuah kebun apel. Seperti itu ya. Mengerti, Amal? Iya, Pak, mengerti. Terima kasih. Iya, baik. Bapak lanjut ya. Nah, ini cara membuat diagram gambar. Di sini ada ada penjelasan bahwa siswa yang bertugas mencatat banyaknya buku yang terkumpul melaporkan data sebagai berikut. Di kelas 1 itu ada 20 buku yang terkumpul, di kelas 2 ada 24, di kelas 3 ada 32, di kelas 4 ada 32, di kelas 5 ada 24, dan di kelas 6 ada 36. Nah, perintahnya itu diagram gambar yang akan kita buat itu menggunakan lambang bintang dan 4 buah buku di sini diwakili dengan 1 lambang bintang yang menghasilkan sebagai berikut. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan ya mengenai hasil kenapa bisa diperoleh seperti gambar di sini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Nah, iya. Nah, Nadia coba dijelaskan teman-temannya. Nah, pada kelas 1 itu ada 5 bintang. Kan kalau di tabel itu banyak bukunya itu kan ada 20, Pak, kelas 1. Nah, nanti 1 bintang itu mewakili 4 buku, jadi 20 dibagi 4 itu ada 5, jadi kelas 1 itu punya 5 bintang. Kalau kelas 2 kan ada 24, jadi 6 bintang, Pak. Seperti itu, Pak. Oh iya, betul ya. Jadi kita harus memperhatikan perintahnya. Jadi 4 buah buku di sini itu sama dengan 1 lambang bintang. Tadi benar yang dikatakan oleh Nadia bahwa
Kenapa di kelas 1 ada 5 bintang? Karena buku yang terkumpulnya itu ada 20. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20, atau sama juga 4 dikali 5. Ini ada 20. Seperti itu ya selanjutnya untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 caranya masih sama. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan mengenai hal ini? Mengerti ya? Oke, Bapak lanjutkan. Oke, baik. Kita sudah sampai di lembar kerja di sini. Nah, Bapak sudah mengirimkan LKPD-nya di WhatsApp group. Nanti kalian mengerjakannya ini dengan berkelompok ya. Kelompoknya sudah Bapak bagi. Nanti di sini kita bersama-sama memperhatikan dan nanti kita juga mengerjakannya bersama-sama di sini. Nanti Bapak akan membuat apa namanya itu breakout Zoom. Nanti kalian bisa masuk ke dalam ruang-ruang tersebut sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke. Nah, ini ya. Ini ya anak-anak. Nih kita perhatikan nih. Di lembar ini Bapak jelaskan dulu petunjuk pengerjaan soalnya. Nah, di sini itu di lembar pertama ada judul lembar kerja peserta didik, tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran ke-1. Ini tim penyusunnya. Lalu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran masih sama seperti yang tadi. Jadi Bapak lanjut ya. Lalu di lembar ketiga ada muatan dan materi pembelajaran. Nah, di sini itu berisi muatan apa aja yang ada di dalamnya yang telah tadi kita pelajari bersama-sama. Di sini juga ada ringkasan materi. Jadi nanti anak-anak bisa jadi panduan nih untuk mengerjakan soal yang diberikan. Nanti anak-anak bisa baca sendiri. Oke. Selanjutnya itu ada petunjuk pengerjaan LKPD. Di sini ada 8. Siapa yang ingin membantu Bapak untuk membacakannya ya? Ada yang berani membantu Bapak? Saya, Pak. Oh ya, boleh Mbak Vivi, coba dibaca. Petunjuk pengerjaan LKPD. 1. Berdoalah sebelum mengerjakan. 2. Kerjakan secara berkelompok. 3. Cermatilah petunjuk sebelum mengerjakan. 4. Diskusikan dengan anggota kelompokmu. 5. Tuliskan jawaban pada buku tulis. 6. Bertanyalah kepada guru jika mengalami kesulitan. 7. Teliti kembali jawabanmu. 8. Presentasikan hasil diskusimu di depan teman-teman. Sudah, Pak? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Vivi yang sudah membantu Bapak membacakan petunjuk pengerjaan LKPD. Oke, selanjutnya Bapak jelaskan mengenai petunjuk pengerjaannya nih. Ini di LKPD 1, nanti di bagian kanan atas ini, anak-anak tulis nama kelas kalian ya. Lalu juga nama kelompok berapa, dan juga anggotanya di sini tulis. Lalu di sini kalian harus mengamati soal. Ini yang menjadi soal ini, yang menjadi soal dari pertanyaan yang akan diberikan. Jadi soalnya nanti itu di LKPD 1 ada 2, berdasarkan gambar denah berikut ini. Nah ini juga jawabannya, soalnya bercabang ya. Nanti anak-anak bisa isi nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya, di LKPD 2 juga masih sama, di bagian kanan ada nama kelas, nanti diisi, nama kelompok, nama anggota kelompok, nanti kalian isi sesuai, dan juga kalian harus mengisi tabel di sini. Mengisi tabel, lalu nomor 2 kalian bisa membuat membuat diagram berdasarkan tabel yang sudah kalian isi. Lalu yang ketiga itu mengenai informasi yang ada di dalam diagram yang telah kelompok kamu buat itu kalian deskripsikan dengan lengkap. Kalian isi di kolom di bawah ini. Anak-anak mengerti? Kalau sudah mengerti, Bapak, kalau sudah mengerti, Bapak berikan waktu 20 menit. Kalian masuk ke dalam ini ya, breakout room ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa masuk kembali dan dipaparkan hasil pengerjaan kalian. Oke, anak-anak silahkan masuk ke roomnya masing-masing yang telah disediakan.
kalian klik yang bagian breakout room, lalu kalian pilih join ya, berdasarkan kelompok kalian. Oke? Silakan. Baik, apakah semua sudah kembali ke main room Zoom ini? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah. Bagaimana tadi diskusinya? Apakah sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan di LKPD-nya? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, seru, Bu. Sudah. Oke, baik sekali. Oke, sekarang karena semua sudah selesai mengerjakannya, sekarang Ibu mau kalian memaparkan hasil diskusi kalian. Oke, yang pertama ini LKPD 1 ini ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa yo? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Indriana, silakan. Nomor 1 ya, LKPD 1. Yang nomor 1A itu masjid berada di sebelah utara SD Sukajaya. Kemudian yang B, letak pasar berada di barat laut Pos Ronda. Kemudian yang C, rumah Dena ada di sebelah barat laut kolam renang. Kemudian yang D, letak rumah Rio berada di sebelah timur laut toko baju. Dan yang E, rumah Ayu terletak di sebelah barat laut SD Sukajaya. Oke, Mbak Indriana sudah menjawab nomor 1, yang lalu nomor 2 Mbak Indriana dijawab. Nomor 2A. Yang nomor 2A itu dari rumah Budi yang berada di Jalan Dahlia ke arah barat di Jalan Melati hingga berada di Jalan Kenanga, pergi ke arah selatan hingga menemukan toko baju. Kemudian yang B, rumah Rio berada di Jalan Matahari, lalu Rio berjalan ke arah timur hingga berada di Jalan Dahlia. Di Jalan Dahlia berjalan ke arah selatan hingga menemukan Jalan Anggrek. Rio belok ke arah barat, lapangan ada di Jalan Anggrek. Kemudian yang C, rumah Ayu berada di Jalan Kenanga. Ayu berjalan ke arah timur di Jalan Matahari hingga tiba di Jalan Dahlia, di mana masih berada. Kemudian yang D, Dena mengendarai sepeda di Jalan Melati menuju arah timur hingga tiba di Jalan Dahlia. Dena belok ke arah selatan hingga sampai di SD Sukajaya. Oke, Mbak Indriana, coba beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Indriana yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk Mbak Indriana dan teman-teman. Oke, selanjutnya LKPD 2. LKPD 2, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya. Oh iya, silakan Mbak Dini, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD kedua. Soal pertama, isilah tabel di bawah ini berdasarkan karakteristik denah Desa Sukajaya. Warna bangunan oranye, banyak bangunan ada 8. Warna bangunan merah, banyak bangunan ada 4. Warna bangunan hitam, banyak bangunan ada 1. Warna bangunan kuning, banyak bangunan ada 4. Warna bangunan hijau, banyak bangunan ada 6. Berikutnya, nomor 2, setelah mengisi tabel di atas, buatlah diagram batang yang sesuai dengan tabel tersebut. Nah, di sini Mbak Dini langsung menunjukkan saja bagaimana tabelnya. Ini Bu, tabelnya. Oke. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Sudah dilihat ya teman-teman, tabel yang Mbak Dini dan kelompok buat. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa saja informasi yang ada dalam diagram batang yang telah kelompok Mbak Dini buat?
Lalu deskripsikan dengan lengkap pada kolom di bawah ini. Coba ceritakan. Jadi berdasarkan diagram yang telah dibuat, diagram tersebut menunjukkan pada Desa Sukajaya terdapat 8 bangunan yang berwarna oranye, 4 bangunan dengan warna merah dan juga warna kuning. Selanjutnya ada 6 bangunan berwarna hijau serta ada 1 bangunan yang berwarna hitam. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang kelompoknya Mbak Dini yang sudah mau mempresentasikan, sudah berani. Baik, Bagus, tadi Bu. juga ya, bagus ya. Tadi kelompoknya Mbak Dini sudah membuat diagramnya, tadi juga sudah rapi. Diagramnya Ibu lihat. Nah, tadi anak-anak telah berdiskusi. Tadi pada LKPD 1, anak-anak diminta untuk membaca denah. Dan anak-anak sudah bisa ya membaca denahnya? Sudah bisa belum membaca denah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tahukah anak-anak, jika kalian bisa membaca denah, kalian akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Contohnya, anak-anak mudah untuk menemukan lokasi ataupun tidak mudah tersesat. Lalu anak-anak tidak bingung. Lalu selain itu kalian juga bisa tahu ada bangunan atau tempat apa saja di suatu daerah. Contohnya nih, tadi Mbak Indriana mau ke rumahnya Mbak Nabila. Rumahnya Mbak Indriana itu belum pernah ke rumahnya Mbak Nabila. Nah, di situ Mbak Indriana memberikan denah ke rumahnya, ke Mbak Indriana memberikan denah kepada Mbak Nabila. Nah, di situ jadi Mbak Nabila tidak tersesat untuk ke rumahnya Mbak Indriana, seperti itu. Selanjutnya tadi anak-anak di LKPD 2 disuruh membuat apa ya? Di LKPD 2 tadi membuat apa? Diagram. Batang. Diagram batang, iya betul. Jadi diagram itu memberikan manfaat kepada kita untuk memudahkan kita membaca data yang banyak serta jelas, sehingga kita tidak perlu membaca data yang banyak untuk mengetahui isi dari data tersebut, seperti itu. Nah, sampai sini sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, setelah ini Ibu akan mengajak kalian bermain game. Oke? Sebentar Ibu tampilkan gamenya. Nah, sini Ibu akan mengajak kalian untuk bermain game. Apakah kalian mau bermain game bersama Ibu? Mau, Bu. Mau. Baik, kalau mau mari kita mulai bermain gamenya. Nah, di sini sebelum kita bermain game, kita harus tahu peraturan cara bermain gamenya. Nah, yang pertama, bacalah soal terlebih dahulu dengan cermat dan teliti. Nanti kalian baca dulu soalnya, lalu pilih jawaban yang kamu rasa benar. Nanti kalian mengutarakan saja jawabannya, nanti Ibu bantu klikkan di sini, lalu klik pada kolom jawaban, nanti Ibu yang akan mengklik di sini. Selanjutnya, setelah mengetahui kebenaran jawabanmu, lanjutkan permainan dengan klik pada tombol selanjutnya. Apakah kalian sudah siap memainkan game ini? Siap, Bu. Ayo. Siap. Baik, mari kita klik. Kita mulai. Oke. Soal pertama. Ibu bacakan, berapakah jumlah siswa yang berangkat sekolah dengan naik sepeda? Coba dilihat di diagram samping. Berapa ya yang menaiki sepeda? 6, Bu. 6. 6. Oke, kita akan klik jawaban yang B, yang 6. Coba diklik. Wah, jawabannya benar ya, betul ya. Di diagram sudah terlihat ya yang siswa kelas 3 SD Berlian itu yang naik sepeda berangkat sekolahnya itu ada 6 siswa. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan kedua, masih dengan diagram yang sama.
yaitu cara siswa kelas 3 SD Berlian berangkat sekolah. Pertanyaannya nih, siswa kelas 3 SD Berlian paling banyak berangkat sekolah dengan cara apa? Coba di situ dilihat dengan cara apa ya banyaknya siswa Ya, kelas 3 SD Berlian ini. diantar, Bu. Diantar orang tua, Bu. Oke, diantar orang tua. Mari kita coba cek jawabannya apakah betul. Nah, jawabannya sudah betul ya. Tadi jawabannya diantar orang tua. Terlihat ya di diagram yang paling tinggi itu adalah diantar orang tua, yaitu 9 orang. Selanjutnya, nah ini masih dengan diagram yang sama. Ibu bacakan pertanyaannya, berapakah jumlah siswa kelas 3 SD di SD Berlian? Ayo, jumlahnya berapa ya? Di sini ada yang menunjukkan jalan kaki, ada 8. Lalu ada 6 yang naik sepeda, lalu ada 9 yang diantar orang tua, lalu ada 5 yang naik angkutan. Coba, ada berapa ya jumlahnya? Ada yang tahu? 28. 28 ya, Bu. 28. Oke, ada yang bilang 28. Coba ada lagi jawaban lain? Oke, karena tidak ada, kita coba cek 28. Benarkah 28? Coba kita klik. Nah, betul ya. Tadi dari 8, lalu ditambah 6, lalu ditambah 7, lalu ditambah yang naik angkutan ya. Jadi ada semuanya ada 28. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaannya sudah tidak pakai diagram lagi nih, sudah pakai denah. Denahnya masih sama ya, yang tadi denah lokasi Kampung Nusantara. Nah, di manakah letak masjid jika kamu berada di pasar? Coba kita lihat pasar di mana ya pasar? Nah, ini di sini pasar, lalu masjid. Kita cari masjid di mana? Nah, itu masjid. Oke, berarti pasar itu berada di mananya masjid ya? Ada yang tahu di mana? Ada di sebelah barat ataukah di sebelah barat daya atau sebelah selatan? Sebelah barat. Oke, coba kita cek jawabannya sebelah barat. Apakah benar? Jawabannya itu pasar itu apa? Masjid itu berada di kanannya pasar. Artinya, tadi kan ingat ya di video, kanan itu menunjukkan barat, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke nih, wah di sini tidak ada pilihan jawaban, jadi nanti kalian menceritakan nih. Lalu, nih coba kita baca soalnya. Rumah Anto berada di arah timur laut pasar. Lalu Anto akan berenang bersama Tino, yang rumahnya berada di sebelah barat masjid. Sebelum berangkat berenang, Anto akan ke rumah Tino terlebih dahulu sebelum berangkat bersama-sama menuju kolam renang. Coba tunjukkan jalan yang Anto lalui. Siapa yang mau menjawab ini? Ada yang mau? Saya, Bu. Mas Cesar, coba silakan jawab. Iya, Bu. Jadi kan diketahui rumah Anto itu ada di arah timur laut pasar. Jadi kemungkinan di gambar ini rumahnya itu ada di selatan SD Brilian Jaya yang berada di Jalan Mawar. Kalau Anto mau ke rumah Tino dan pergi ke kolam renang, maka Anto harus berjalan dari rumahnya di Jalan Mawar ke arah utara dan nanti belok kiri ke arah barat menuju Jalan Merdeka, lalu belok kiri ke arah Jalan Dahlia di selatan, lalu belok kanan ke Jalan Kusuma yang ada di barat. Itu nanti dia nyamper si Tino.
Habis itu mereka berdua jalan lagi lurus ke arah barat, nanti belok kanan ke arah utara di Jalan Anggrek, lurus terus sampai nanti ketemu kolam renang yang ada di timur jalan, Bu. Coba. Ya, terima kasih ya Mas Cesar sudah mau membantu menjawab. Coba kita cek jawaban dari Mas Cesar. Nah, tadi rumah Tino berada di timur laut. Jadi, ini utara, ini timur. Timur laut itu berada di tengah-tengah sini. Jadi, dari pasar itu timur laut rumah Tino yang ada di selatan SD Berlian Jaya seperti itu. Selanjutnya dari SD Berlian Jaya, dari rumah Anto yang ada di Jalan Mawar, Anto berjalan ke utara ke arah jadi Jalan Merdeka, lalu ke arah barat hingga bertemu Jalan Dahlia. Lalu di Jalan Dahlia itu Anto bergerak ke arah selatan. Dari arah selatan itu sampai ke Jalan Kusuma. Lalu di Jalan Kusuma, Anto ke arah barat lagi, hingga sampai di rumah Tino. Nah, dari rumah Tino, Anto berjalan ke barat lagi hingga menemukan Jalan Anggrek. Nah, dari Jalan Anggrek itu lurus terus ke arah utara hingga menemukan kolam renang. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mas Cesar ya. Oke, selanjutnya. Wah, ternyata sudah selesai. Game permainan ini gimana? Menyenangkan tidak permainannya? Senang, Bu. Seru. Senang ya, seru ya. Oke, anak-anak ibu sudah hebat ya. Sudah bisa membaca denah, tadi juga sudah bisa membaca diagram, dan tadi juga sebelum ini sudah bisa membuat diagram ya. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini selesai, Ibu akan meminta kalian untuk latihan mandiri. Nah, latihan ini nanti terkait tadi membaca tentang denah tadi dan juga tentang diagram. Dengarkan Ibu ya, dengarkan baik-baik dengan seksama. Jika perlu, kalian tulis sehingga nanti kalian tidak lupa apa ya yang tadi Ibu bilang. Tadi kita disuruh apa ya? Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalian kalau perlu ditulis. Coba. Nah, yang pertama, Ibu akan meminta kalian untuk membuat peta konsep tentang unsur-unsur denah. Ingat caranya bagaimana? Ibu sudah pernah loh mengajarkan kalian cara membuat peta konsep dulu. Peta konsep bagaimana dulu Ibu pernah mengajarkannya. Nah, peta konsep itu dikerjakan di kertas HVS. Tapi jika kalian tidak memiliki kertas HVS, tidak apa-apa, tidak usah bingung. Kalian bisa mengerjakannya di buku gambar. Lalu, jika sudah selesai nanti difoto, dan nanti foto itu lalu dikirimkan melalui Google Formulir yang akan Ibu berikan linknya setelah pembelajaran ini. Nah, yang kedua, nanti Ibu meminta kalian untuk mengamati lingkungan sekitar. Nah, tadi kan di contoh di LKPD itu sudah ada ya, contohnya ya ini warna rumah. Setelah itu nanti kalian membuat tabel seperti tadi yang di LKPD 2. Pengerjaannya masih sama, ya ini dari tabel dibuat ke diagram. Lalu dari diagram itu, kan tadi anak-anak membuatnya diagram batang ya. Nanti Ibu minta kali ini anak-anak membuat diagram batang dan juga diagram gambar. Nanti kalian bisa mengerjakannya di buku tulis. Nah, di buku tulis setelah selesai sama seperti tadi yang peta konsep, kalian foto, lalu kalian kirim melalui Google Formulir yang linknya akan Ibu kirimkan setelah pembelajaran ini selesai. Sampai di sini, adakah pertanyaan tentang latihan mandiri? Belum, Bu, sudah paham. Sudah paham ya? Nanti kalau kalian kesusahan, kalian bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Nah, dikerjakan ya dengan baik. Oh iya, terakhir itu Ibu tunggu kalian mengumpulkan hingga pukul 9 malam. Setelah itu Ibu akan anggap telat ya kalian mengumpulkannya. Iya, Bu, baik.
Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Bentar ya, anak-anak. Oke. Baik, anak-anak, apakah ada pertanyaan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Ada pertanyaan tidak ya? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, oke. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Hari ini, anak-anak belajar apa saja ya? Dia masih ingat? Tadi belajar denah, Bu, unsur-unsurnya, arah mata angin, sama diagram. Ya, betul. Tadi kita belajar denah, lalu ada unsur-unsurnya juga, lalu ada diagram. Selanjutnya, Ibu mau, karena anak-anak masih ingat kita belajar apa hari ini, Ibu mau bertanya lagi, ada yang masih ingat apa itu denah? Coba ada yang masih ingat nggak apa itu denah? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Nabila. Apa itu denah? Denah merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Betul sekali. Betul ya yang dikatakan Mbak Nabila ya. Denah adalah gambar yang menunjukkan suatu tempat. Denah juga bermanfaat untuk kita dapat menemukan lokasi yang kita tuju, sehingga kita tidak tersesat, kita tidak bingung. Selain itu, kita juga dapat mempersingkat waktu dalam perjalanan, seperti itu. Nah, di dalam denah itu ada unsur-unsurnya. Ada yang masih ingat unsur-unsur denah apa saja? Saya, Bu. Baik, Mbak Nabila. Nah, unsur Apa denah saja unsur-unsur itu denah? ada judul denah, arah mata angin, nama jalan, gambar lokasi, dan arah menuju lokasi, Bu. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Jadi unsur-unsur denah. Jadi unsur-unsur denah ada judul denah ya, betul ya yang dikatakan Mbak Nabila tadi. Judul denah tadi ada denah Kampung Nusantara seperti itu. Lalu arah mata angin. Arah mata angin ada 8, ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, tadi ada nyanyiannya ya. Nah, anak-anak, nyanyian itu tuh bisa memudahkan kita untuk mengingat selalu arah mata angin. Lalu ada nama jalan. Tadi ada Jalan Dahlia, ada Jalan Mawar, seperti itu. Lalu gambar lokasi. Gambar lokasi itu berupa bangunan yang ada di dalam denah. Lalu arah menuju lokasi. Tadi ada ya arah menuju lokasinya. Lalu tadi kita juga belajar tentang diagram. Coba ada yang mau menjelaskan sama Ibu apa itu diagram? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Amal. Diagram adalah suatu gambaran yang memperlihatkan atau menjelaskan suatu data dengan ringkas dan disajikan dengan berbagai bentuk yang menarik sesuai dengan kebutuhannya. Ya, terima kasih ya Mbak Amalia. Tadi ya sudah betul dikatakan Mbak Amalia, diagram adalah gambar yang memperlihatkan suatu data secara ringkas sehingga kita dapat memahami data tersebut dengan cepat dan jelas. Tadi kita belajar tentang diagram batang, tadi kita juga belajar cara membuatnya, lalu kita juga belajar tentang diagram gambar. Nah, tadi kita belajar tentang diagram gambar. Pada diagram gambar ini, setiap gambar itu mewakili banyak data. Jadi tadi contohnya ada 1 bintang mewakili 4 buku. Nah, gambar yang dipakai itu harus relevan dengan datanya sehingga jika orang lain yang melihat diagram kita sehingga tahu tentang apa isi data tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan apa yang dikerjakan. Nah, setelah kalian belajar tentang denah, tentang diagram, setelah ini Ibu akan meminta kalian mengerjakan soal melalui link Google Form yang Ibu sudah kirimkan di WhatsApp group. Coba
cek WhatsApp grupnya. Sudah masuk belum ya linknya? Sudah. Sudah, Bu. Baik, sudah. Jika sudah, anak-anak bisa mengerjakannya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan anak-anak mulai mengerjakannya. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Dikit lagi, Bu. Oke, dikerjakan dulu. Ibu tunggu. Baik, apakah sudah semua mengerjakannya? Sudah. Sudah, Bu. Baik, jika sudah. Baik, sudah ya. Nah, di sini Ibu melihat ada 2 anak yang belum nilainya itu kurang dari 70. Nah, kan tadi sudah waktu kalian selesai mengerjakan nilainya langsung keluar ya. Tadi lihat nggak kalian nilainya berapa? Lihat, Lihat, Bu. Bu. Nah, karena sudah melihatnya, nah ada 2 orang yang yang belum sampai 70. Nah, dari situ Ibu meminta kalian 2 orang ini untuk mengerjakan ulang soal evaluasi ini, lalu sehingga nilainya itu lebih dari 70. Jika nilainya sudah lebih dari 70, nah dan anak-anak lain yang sudah nilainya lebih dari 70, anak-anak Ibu minta untuk belajar membaca-baca atau belajar untuk pembelajaran esok hari, yaitu pembelajaran 2. Nah, lalu juga mempersiapkan apa saja yang perlu disiapkan untuk belajar esok hari, seperti itu ya, anak-anak. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memindahkan slide ini sebentar. Oh, wah ternyata pembelajaran kita sudah selesai ya. Anak-anak terima kasih sudah mau belajar hari ini sama Ibu. Dari awal kita sudah belajar dengan baik. Nah, anak-anak saat ini itu masih ada pandemi. Jadi kita belum bisa belajar secara tatap muka langsung. Lalu pembelajaran ini masih dilakukan secara online melalui Zoom seperti ini. Jadi tetapi walaupun seperti itu kita harus tetap semangat belajar sehingga kita bisa mencapai kesuksesan di hari nanti. Anak-anak, sekarang ini pandemi semakin menggila ya, sehingga apalagi Ibu tadi pagi mendengar di berita ada varian baru tentang virus corona ini, dan katanya varian itu sangat ganas anak-anak. Sehingga anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Selain itu, anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan pergi-pergi dulu jika tidak penting, patuhi 3M. Anak-anak 3M? Yang pertama, menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan 3M, diulangi 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Sehingga anak-anak kalau nggak perlu, nggak usah pergi-pergi dulu, tetap di rumah aja. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silakan Mas Cesar memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita terima pada hari ini bisa menjadi berkah dan berguna untuk kita ke depannya. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, terima kasih Mas Cesar sudah memimpin doa. Nah, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak bisa meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Baik.